Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Fakri, NIM 20 2023 sebagai anggota. Saya Rian Syahila Ramadhani. Foto suara. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan judul topik yang saya kerjakan yaitu rancang bangun alat deteksi ranjau darat berbasis Internet of Things IoT menggunakan ESP32 CAM. Kemudian latar belakang ranjau darat adalah ancaman serius di wilayah konflik. Metode konvensional memakan waktu berbasis IoT dengan ESP32 CAM mendesak. Sistem ini memungkinkan pemantauan informasi akurat tentang keberadaan ranjau logam, kemudian ESP32 bagi personel. Solusi ini adalah langkah progresif untuk keselamatan masyarakat dan militer di tantangan keamanan global. Kemudian solusi yang saya gunakan untuk mengatasi permasalahan pada latar belakang tersebut adalah yang pertama menggunakan sensor metal detektor. Kemudian ada pemantauan real time, mengirimkan data langsung lewat internet dan pemantauan area dengan real time. Kemudian kontrol jarak jauh. Nah, menggunakan ESP32 CAM yang memadukan teknologi sensor logam dengan kecanggihan ESP32 CAM untuk menciptakan sistem deteksi ranjau yang lebih efektif, responsif dengan memanfaatkan sensor logam. Alat ini dapat mendeteksi keberadaan ranjau, eh, dapat mendeteksi keberadaan ranjau darat yang terbuat dari material logam dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Selain itu, dengan memanfaatkan ESP32 CAM, alat ini dapat mengirimkan data secara real time melalui jaringan internet cepat terhadap potensi bahaya. Nah, untuk tahapan pengerjaan bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Ria. Terima kasih Mas Fauzan. Pada tahapan pengerjaan itu perancangan konsep. Nah, tahap pertama dari pembuatan alat ini dalam merancang konsep alat deteksi ranjau darat berbasis IoT. Nah, perancangan konsep ini meliputi perencanaan desain fisik, pemilihan komponen, dan juga pengaturan awal untuk memastikan kompatibilitas antara ESP32 CAM dan juga sensor logam. Lalu yang kedua adalah pembuatan prototipe. Nah, setelah merancang konsep, langkah berikutnya adalah membangun prototipe alat deteksi. Ini termasuk merakit komponen, menghubungkan ESP32 CAM dengan sensor logam, dan juga melakukan uji coba awal untuk memastikan fungsi dasar dari alat deteksi. Lalu yang selanjutnya adalah pemrograman dan pengkodaan. Saat prototipe sudah selesai, kami akan memprogram ESP32 CAM menggunakan Arduino IDE atau platform pengembangan yang lainnya sesuai dengan alat ini. Nah, kode program ini akan mengatur bagaimana ESP32 CAM berinteraksi dengan sensor logam, mengumpulkan data, dan juga mengirimkan data tersebut melalui jaringan internet. Lalu yang keempat adalah pengujian dan pemecahan masalah. Setelah memprogram alat, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa deteksi ranjau darat berjalan dengan baik. Jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian, maka akan dilakukan pemecahan masalah untuk memperbaiki pengoptimalan kinerja alat. Yang kelima adalah integrasi IoT dan juga pengujian koneksi. Nah, berikutnya adalah mengintegrasikan alat dengan teknologi IoT. Ini melibatkan pengaturan koneksi alat dengan jaringan internet dan juga uji coba transmisi data secara real time. Nah, tahap berikutnya adalah mengintegrasikan alat dengan teknologi IoT. Ini melibatkan pengaturan koneksi alat dengan jaringan internet dan uji coba transmisi data secara real time. Lalu setelah semua tahapan tadi sudah dilakukan, maka akan dilakukan pengujian akhir dan juga evaluasi. Alat deteksi ranjau darat akan melakukan serangkaian pengujian akhir untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan harapan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat dapat mendeteksi ranjau darat dari material logam dengan akurasi tinggi. Selanjutnya, Mas.
Ini adalah progres pengerjaan alat. Pada progres pengerjaan alat, kami sudah melakukan pemrograman. Pemrograman adalah SPD 32M menggunakan Arduino IDE. Lalu setelah melakukan pemrograman tadi, kami juga kita berhasil untuk membuat interface dari ESP32 Cam berupa tampilan video streaming pada kamera ESP dan juga controller untuk menggerakkan alat tadi, alat pendeteksi ranjau darat. Ini adalah foto perakiraan motor DC. Perbedaan motor DC dilakukan dengan menyusun komponen motor arus DC untuk menghasilkan gerakan mekanis yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan alat pendeteksi ranjau. Diagram block system. Diagram block system. Di sini ada power supply. Power supply digunakan untuk memberi energi pada microcontroller, lalu driver motor, fase, metal detektor, dan lain-lain. Detektor ini akan pertama-tama akan mendeteksi adanya besi, lalu berikutnya akan mengirimkan data ke microcontroller untuk diproses. Setelah diproses nanti outputnya adalah buzzer. Buzzer ini akan berbunyi setelah maka detektor ini tadi mendeteksi besi. Lalu di sini ada driver motor digunakan untuk menggerakkan roda dari alat, lalu atau juga sebagai penggerak. Lalu di sini ada video. Video ini didapatkan dari apa namanya? Dari microcontroller ESP32 Cam. Jadi ESP32 Cam nanti akan memberikan gambaran video di mana nanti video tadi akan ditampilkan pada interface yang sudah kami buat tadi. Pasti sekian dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.